Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa shalli wa sallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiada kata dan kalimat yang pantas untuk kita ulang-ulang melainkan mari senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahasan yang lalu kita sampai di bab ke-34, malam hari ini masuk bab 35. Imam Bukhari menyebutkan babun fadlu man yasilu dzar-rahim adh-dhalim. Bab keutamaan orang yang menyambung silaturahim dengan kerabat yang zalim. Babnya bab keutamaan orang yang menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat yang zalim. Menyambung silaturahim dengan kerabat yang baik itu mudah insyaallah. Tidaklah seseorang merasakan kesulitan menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat yang baik kecuali hatinya hati diri sendirilah yang kotor. Tapi kalau kita hatinya bersih, tidak ada perselisihan dengan saudara kita, dia pun termasuk kerabat yang baik, menyambung itu mudah. Tapi bagaimana seorang yang dia menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya, tapi kerabatnya itu zalim? Masya Allah. Imam Al-Bukhari mengatakan, Haddatsana Malik ibn Ismail, qala haddatsana Isa ibn Abdurrahman an Talha an Abdurrahman ibn Awsajah an Al-Barra ibn Al-Azim, dari sahabat Barra bin Azim. Qala, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun faqala, datang orang Arab Badui menemui Nabi alaihi salatu wassalam, lalu orang tersebut berkata, Ya Nabi Allah, 'allimni 'amalan yudkhiluni al-jannata. Wahai Nabi Allah, berikan aku amalan atau ajarkan aku amalan agar aku masuk ke dalam surga dengan amalan itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjawab, la in kunta aqsarta al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah. Nabi alaihi salatu wassalam, ucapanmu itu atau pertanyaanmu itu pendek kalimatnya, namun yang engkau tanyakan jawabannya panjang sekali. Ya, bagaimana tidak panjang?
Pertanyaannya singkat, wahai Nabi, apa amalan yang bisa aku amalkan? Yang penting aku masuk surga. Pendek pertanyaannya. Tapi jawabannya kata Nabi alaihi wasallam butuh pemaparan yang panjang. Tapi Nabi tidak menjawab dengan yang panjang. Kenapa? Karena yang bertanya adalah orang Badui. Orang Badui itu orang yang singkat, gampang, mudah diamalkan dari kebaikan-kebaikan. Kalau dikasih yang rumit-rumit, butuh mikir, orang Badui itu nggak mau. Jadi ini juga fikih ya. Di dalam menjawab pertanyaan, kalau ada orang yang bertanya, penting kita melihat siapa yang bertanya. Bagaimana keadaan orang yang bertanya itu sendiri juga penting untuk kita perhatikan. Nabi alaihi wasallam tentu akan berbeda ketika yang bertanya barangkali sahabat Umar bin Khattab, mungkin beda. Kalau yang bertanya mungkin sahabat Abdullah bin Umar, mungkin beda jawabannya. Tapi kalau Allah yang bertanya adalah Arabi, Ahlul Badiyah, orang Badui, ya, maka Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, abdikin nasabah wa fukkar raqabah. Ada dua hal yang Nabi sebutkan di sini. Kata Rasulullah SAW, amalannya adalah engkau membebaskan budak. Yang kedua, engkau melepaskan budak. Jadi yang pertama membebaskan budak, yang kedua melepaskan budak. Maka si Badui tadi mengatakan, awalaisa wahidan. Bukankah dua hal itu sama saja wahai Rasulullah? Kenapa dipisahkan? Membebaskan budak, melepaskan budak, sama saja wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, la, beda. Kata Nabi, "Ikun nasabati an tu'tiqan nasabah wa fakkur raqabati an tu'ina 'ala raqabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya membebaskan budak, yang membebaskannya, melepaskannya, memerdekakannya, itu membebaskan budak. Adapun melepaskan budak maksudnya engkau memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh sang budak. Ya, itu namanya apa namanya? Melepaskan budak, melepaskan dari kesulitan-kesulitannya. Budak itu ya umumnya mayoritas hidupnya sulit. Namanya budak. Dan budak itu bukan pembantu orang merdeka. Budak ini bukan merdeka. Dia berada di bawah tekanan majikannya, tuannya, pemiliknya, dan dia bisa dipekerjakan semaunya tanpa ada upah, karena dia dimiliki, dan dia bisa dijual kalau sudah bosan untuk dipakai dengan harga sesuai dengan kualitas kinerjanya. Itu budak. Karenanya mayoritas kehidupan budak itu kira-kira sulit atau senang? Sulit, Pak. Gimana mau senang? Apa yang membuat dia senang? Makanya kata Rasulullah, amalan yang pertama, kalau mampu bebaskan budak, tentu mahal, butuh biaya. Yang kedua, kalau tak mampu, setidaknya engkau menolong budak. Itu makna melepaskan budak. Engkau melepaskan budak dari kesulitan-kesulitannya. Kasih hadiah gitu ya, kasih makanan yang enak gitu, ajak jalan-jalan, mungkin seperti itu, agar dia tidak senantiasa menderita setiap harinya, ditolong. Ini amalan besar. Ya, kata Rasulullah SAW, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah? Di antara amalannya kata Rasulullah, sururun tudkhiluhu fi qalbi rajulin muslimin. Engkau memasukkan dalam hati saudara sesama muslim rasa senang dan bahagia untuknya. Buat bahagia, buat senang saudara sesama muslim, itu amalan yang afdal. Budak ini muslim, bagaimana cara agar dia bahagia? Maka lakukan. Itu namanya melepaskan budak. Melepaskan artinya bukan membebaskan, melepaskan dia dari kesulitan hidupnya. Maka Nabi memberikan contoh al-manihatur rahub, berikan kepada mereka pemberian yang mereka
mereka sukai, yang mereka inginkan. Ya, disebutkan ya bahwa al-manihatul ruhum di sini ditafsir oleh banyak ahli ilmu. Di antaranya adalah hewan, engkau beri dia hewan secara gratis yang gemuk, yang dagingnya bisa dimakan oleh mereka, atau yang bisa dijual oleh mereka sehingga mereka punya harta. Budak ini kan tidak punya duit. Atau engkau berikan hewan di mana hewan tersebut selain berdaging juga susunya sudah siap untuk diperah sehingga bermanfaat untuk mereka. Bisa mereka minum. Karena mereka minum susu jarang. Senang banget pasti kalau dikasih yang seperti itu. Ya. Jadi para kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wal fai'u 'ala dzirrahimi. Amalan yang ketiga, yang pertama kan membebaskan budak, yang kedua melepaskan budak dari kesulitannya, yang ketiga al-fai'u 'ala dzirrahimi. Engkau menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan rahim, menjalin silaturahim wa in kana zaliman. Dalam riwayat lain disebutkan walau kerabat saudaramu itu zalim. Ya, walau ia zalim. Allah jemaah dari Allah ini berat. Apalagi zalimnya kepada kita sendiri. Waduh, makin berat. Kita punya kerabat, ya, kemudian kerabat kita zalim. Yang zalim apa saja? Dia banyak melakukan kezaliman, walau tidak dengan kita, maka jalin hubungan silaturahim dengan dirinya. Jangan justru tinggalkan. Ya, jangan justru ditinggalkan. Makanya Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Para sahabat itu bingung. Oleh Rasulullah, kalau yang terzalimi, oke, nyambung gitu. Namanya orang terzalimi itu berhak untuk ditolong. Lalu bagaimana dengan yang zalim? Masa yang zalim ditolong? Kata Rasulullah SAW, engkau menunjukkan kebaikan, meluruskan dari kezalimannya, itu salah satu bentuk pertolongannya. Kita juga harus membangun hubungan silaturahim, walau ia zalim, tapi dengan terus berusaha meluruskan kezalimannya. Itu bentuk pertolongan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa illam tuqim dzalik, kalau amalan-amalan yang saya sebutkan tadi engkau yang belum mampu, fa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya sudah, engkau amar ma'ruf nahi munkar saja. Engkau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Secara umum apa saja. Kalau itu juga tidak mampu, kata Rasulullah, fa illam tuqim dzalik fa kuffa lisanaka illa min khair. Kalau semuanya itu belum bisa, kata Rasulullah, setidaknya ini yang terakhir, tahan lisanmu, jangan mengucapkan kalimat kecuali kalimat itu adalah kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi diberikan pilihan-pilihan. Kalau ini nggak mampu ini, kalau ini nggak mampu ini, kalau ini nggak mampu. Yang terakhir, setidaknya engkau nggak zalimi orang dengan lisan. Ya, setidaknya engkau nggak membuat sakit hati orang dengan lisan. Setidaknya engkau tidak merusak kehormatan orang dengan lisan. Itu sudah minimal. Yang lain nggak bisa. Ya, kalau kita dituntut sebisa mungkin mengamalkan amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, orang Arab Badui di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa memang tidak boleh memanggil Nabi langsung dengan namanya. Padahal orang Arab Badui itu dikenal orang Arab yang paling tidak sopan. Ya, tapi separah-parahnya orang Badui yang terkenal tidak sopan, ketika memanggil Nabi, alhamdulillah masih sopan. Orang Badui tadi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Tidak memanggil ya Muhammad. Ya. Apalagi
kita yang bukan Badui, ya, maka tidak boleh memanggil Nabi alaihi salatu wassalam langsung dengan nama, ya, panggil dengan Nabi Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan kata Rasul atau diawali dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, ya, ini ada dalam cara memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 63. Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasulmu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti engkau memanggil sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Kalau yang lain, ya Umar, ya Uthman, ya Ali, demikian. Kalau kepada Rasulullah enggak boleh, ya Muhammad, ya Rasulullah, atau ya Nabi Allah. Harus di apa namanya? Sebutkan kedudukan beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, ya. Hadis ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya, di mana beliau ketika diminta jawaban terhadap sebuah solusi masalah, beliau pun segera menjawabnya. Wahai Rasulullah, aku ingin masuk surga. Nabi enggak mengatakan nanti dulu, apalagi orang Badui, antri pertanyaan enggak. Tapi Nabi berkasih sayang. Apa yang dibutuhkan oleh umatnya langsung beliau berikan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam itu termasuk sebagai orang yang tidak atau pantang mengucapkan tidak terhadap permintaan umatnya. Subhanallah. Nabi itu adalah orang yang pantang mengucapkan tidak jika ada permintaan dari umatnya. Luar biasa. Dalam hal apa saja, dalam hal apa saja. Masih ingat ya, orang-orang Badui datang minta kambing, dikasih sama Rasulullah kambing. Ya. Datang dia ke kampungnya, dia suruh kawan-kawannya, orang kampungku, kalau kau mau kambing datang ke Muhammad, datang semua sekampung, dikasih semuanya. Ini ya sulit untuk kita kita ukir dengan kata-kata apa yang seperti itu, sifat Rasulullah SAW. Ya, bahasa kalimat apa yang tepat untuk menggambarkan yang seperti ini, sangat dermawan. Ya, makanya disebut dalam hadis yang masyhur ketika Ramadan sudah disebutkan ya, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Ya, paling dermawan, subhanallah. Ya, beliau kalaupun tidak mampu memberikan di saat itu, tidak mengatakan tidak. Tapi Nabi katakan, kalau suatu saat aku punya, akan aku berikan. Begitu. Ini perjalanan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini di antara pelajaran juga adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan opsi. Di antara amal kebaikan adalah menyambung silaturahim walau saudaranya Allah zalim. Ilmunya sudah dapat kita, tapi prakteknya mudah-mudahan Allah berikan taufik agar kita mampu mempraktekkannya. Karena prakteknya benar, jujur saja begitu. Kita punya kerabat, tapi kerabat ini zalim terus dengan kita. Kita berbuat kebaikan dibalas keburukan, kita berkata baik dibalas kata-kata kasar, ya. Kita berusaha nyambung dia putus, malah begitu ya. Jujur saja itu berat untuk kita apa? Kita sambung terus. Tapi inilah tantangan dalam bab silaturahim. Tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan kita masuk hadis berikutnya. Di bab 36 ya. Man wasala rahimahu fil jahiliyyah thumma aslama. Bab orang yang menyambung silaturahim di masa jahiliyahnya, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Ya, orang yang menyambung silaturahim tapi dia belum Islam pada saat itu, lalu kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana nasibnya? Disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair
bin Hizam ini keponakan kontan dari istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Ya, walau Hakim bin Hizam ini masuk Islamnya belakangan, ya, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah beliau masuk Islam, di sahabat Hakim bin Hizam. Tetapi Hakim bin Hizam ini walau dia masuk Islamnya belakangan, sebelum dia masuk Islam dia orang yang terkenal baiknya luar biasa. Jadi jangan dibayangkan ke rombongannya Abu Jahal, bukan rombongannya Abu Lahab. Beliau walaupun masa-masanya masih masa jahiliyah, tapi terkenal tidak pernah khamar, tidak pernah dengan wanita, tidak pernah judi, tidak pernah nasihat-nasihat yang pada umumnya dilakukan di zaman jahiliyah. Orang baik tapi hidup di masa kekafirannya, menolong orang, menyambung silaturahim, sedekah. Belum dibaikkan luar biasa, apalagi belum diperduit. Ya, keluarganya Khadijah kita tahu, saudara semuanya. Ya, ini sahabat Hakim bin Hizam. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya Hakim bin Hizam disebut oleh Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan anna Hakiman a'taqa fil jahiliyyati mi'ata raqabah wa hamala 'ala mi'ati ba'ir. Hakim bin Hizam itu terkenal ketika zaman belum masuk Islam, beliau itu punya kebiasaan suka membebaskan budak. Sekali membebaskan 100 budak. Suka bagi-bagi unta. Sekali-kali bagi unta dapat 100 ekor unta. Masya Allah. Jadi beliau punya kebiasaan membantu seperti itu. Ketika beliau masuk Islam, kebiasaannya ini dilanjutkan. Begitu masuk Islam, masih terus membebaskan budak, langsung 100 budak. Bagi-bagi unta, langsung 100 ekor unta. Beliau lanjutkan kebiasaan tersebut. Nah, beliau ini menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, disebutkan di sini. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam berkata kepada Nabi, "Ara'aita umura kuntu atahaddatsu biha fil jahiliyah min silatin wa 'idaqatin wa sadaqatin fa hal fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau aku dulu sebelum Islam masih kafir, aku juga punya amal kebaikan. Aku juga punya amal kebaikan. Aku menyambung silaturahim. Silaturahim disebutkan pertama. Ya, dengan kerabat. Aku membebaskan budak. Aku bersedekah. Apakah amalku dulu sebelum Islam itu akan diberi pahala juga oleh Allah di akhirat? Apakah sia-sia ada amal yang aku kerjakan ketika sudah Islam saja? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Aslamta ala ma salafa min khair." Kalau kamu Islam, kebaikanmu yang dulu akan dibalas pahalanya Allah. Masyaallah. Jadi tidak sia-sia. Jadi kalau sekarang sudah ada mu'alaf, orang kafir, orang masuk Islam, kebaikannya yang ia lakukan dulu sebelum masuk Islam semuanya akan dibalas pahala oleh Allah di akhirat. Ya, akan dibalas oleh Allah di akhirat semuanya. Tidak akan ada yang disia-siakan Allah. Kalau dulu dia rajin membantu saudara, amalnya ini akan dibantu ganjar pahala. Walau dia amalkan ketika kafir. Syaratnya apa? Masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza taqaw. Ya, sebaik-baik amalan yang kalian lakukan di amal jahiliyah itu akan dianggap alias berlaku sebagai sebaik-baik amal ketika kalian sudah Islam. Catatannya sudah Islam idza taqaw, apabila itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu bagian
kebaikan-kebaikan yang ada, maka itu akan diganjar pahala. Ya. Beda kasus ketika ada orang kafir mengamalkan banyak kebaikan, silaturahim tadi, sedekah, bantu sesama, berbagi, ya, tolong menolong. Tapi dia tidak masuk Islam, sia-sia. Di dunia iya, dia akan dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil. Kalau ada orang kafir berbuat kebaikan, dia tidak Islam, Allah akan ganjar dengan kebaikan, tapi di dunia saja. Di dunia saja. Adapun di akhirat nggak dapat apa-apa. Allah Maha Adil. Allah balas kebaikan itu. Ya. Makanya Islam itu adalah perkara yang paling inti. Sebaik apapun orang, kalau dia tidak Islam, sia-sia akhiratnya, walau dunianya akan Allah balas. Ya. Tapi kalau dia dulunya kafir, banyak berbuat kebaikan, masuk Islam, amalan yang dulu akan diganjar oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luar biasa. Sekarang jadi ada pertanyaan. Kalau orang masuk Islam, kemudian dahulu dia banyak berbuat dosa, apakah dosanya langsung dihapus oleh Allah? Jawabannya apa? Iya. Kalau ada orang kafir berbuat dosa dan maksiat ketika dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam, dengan dia Islam, dosanya dihapuskan oleh Allah SWT. Luar biasa rahmat Allah ya. Kalau dosa hapus, kalau kebaikan tetap Allah pertahankan. Masya Allah. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Harusnya kan kalau dosanya batal, kebaikannya juga batal. Kafir, imbang gitu. Dia mulai dari nol lagi ya, pas dia Islam itu. Tapi ini enggak. Dosanya harus total, kebaikannya tetap Allah pertahankan dan Allah berikan pahala. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan pula, kalau dia kafir berbuat dosa ini, kemudian dia masuk Islam masih melakukan dosa ini, apakah dosanya yang dulu dia kerjakan ketika kafir Allah batalkan atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Harusnya kan masuk Islam hapus segala dosanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghancurkan dosa sebelum Islam. Ya betul. Tapi bagaimana jika dosa yang dia kerjakan itu tetap istiqomah dia kerjakan terus ketika sudah Islam? Misalnya dia meminum khamar sebelum Islam, begitu masuk Islam masih juga minum khamar, tetap dia biasa minum khamar. Dia makan babi sebelum Islam, begitu masuk Islam tetap dia makan babi. Apakah dosa minum khamar, apakah dosa makan babinya yang dia lakukan sebelum Islam benar-benar Allah hapuskan, Allah hancurkan, atau tetap berlaku? Terjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang rajih, kalau dia tetap mempertahankan dosa itu, dosa lamanya pun akan dihitung oleh Allah di akhirat. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Kalau ada orang alaf yang seperti harus jelaskan. Kalau ada orang kafir masuk Islam, hal-hal yang seperti ini setidaknya ada yang menjelaskan supaya dia betul-betul ketika mu'alaf tidak hanya status KTP-nya saja yang berubah, tetapi betul-betul dia merubah diri masuk ke dalam Islam secara kafah. Betul-betul dia terjun ke dalam Islam, masuk ke dalam ajarannya yang murni, kemudian dia berusaha merubah dirinya yang dulu bermaksiat berubah menjadi hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawaban atas bab ini, bab seorang yang menyambung silaturahim ketika dia kafir kemudian Islam, maka amalan dia menyambung silaturahim sebelum Islam tetap akan diberikan pahala, tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Ini
berlaku untuk setiap kebaikan. Silaturahim di sini hanya sekitar satu contoh. Semua kebaikan, dia sedekah, dia infak, dia berbagi, dia membantu sesama, dia mengangkat musibah orang lain, ya, itu kan kebaikan-kebaikan. Ini juga akan tetap berlaku sampai dia meninggal dunia. Di akhirat Allah akan memberikan ganjaran pahala untuknya. Subhanallah. Baik, sekarang kita masuk bab satu lagi insyaallah. Bab 37. Bab silaturahimil musyrik wa tahdiyah. Bab menyambung hubungan silaturahim dengan saudara yang musyrik, dengan saudara yang musyrik, serta memberikan hadiah kepada mereka. Memberikan hadiah kepada mereka. Imam Bukhari berkata, "Haddatsana Muhammad bin Sallam, qala akhbarana 'Abdan, qala an Ubaidillah, an Nafi' an Ibn Umar." Dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Ra'a Umar hullatan siyara faqala." Suatu hari Umar itu tiba-tiba melihat ada dua potong pakaian atasan dan bawahan yang terbuat dari benang sutra. Faqala, Umar berkata, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadhi falabistaha yawmal jum'ati wa lil wufudi idza atauka." Wahai Rasulullah, ini ada pakaian bagus dari sutra. Kalau engkau mau beli, engkau bisa gunakan untuk salat Jumat, engkau bisa gunakan untuk menerima tamu-tamu dari duta-duta negara lain. Pakaiannya bagus, wahai Rasulullah, mantap ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Wahai Umar, sungguh yang pakai pakaian ini adalah orang yang tidak ada bagian akhiratnya kelak. Karena sutra kan tidak boleh dipakai seorang muslim di dunia. Ya, boleh tidak laki-laki pakai sutra di dunia? Muslim tidak boleh. Di akhirat baru berlaku. Karena sutra di dunia bagi orang kafir, maka Nabi menolaknya. Ya. Suatu hari tiba-tiba ada yang memberikan hadiah kepada Nabi kain yang semisal itu. Sutra juga pakaian dari sutra dihadiahkan kepada Nabi. Fa'ahda ila Umar minha hullah. Maka kain sutra ini Nabi hadiahkan kepada Umar. Umar pengen kasih ke Nabi, Nabi tolak karena tidak boleh. Nabi dapat sutra, Nabi kasih kepada Umar, dibalikin. Maka Umar protes. Ya. Umar mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, ba'athta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta." Wahai Rasulullah, engkau memberikan hadiah ini kepadaku sementara aku dulu ditolak mentah-mentah. Kok begitu? Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni lam uhdiha laka litalbisaha, innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha." Wahai Umar, aku beri kau hadiah ini. Kalau kemarin Umar tidak kasih hadiah ya. Kalau tadi Umar menawarkan agar Nabi beli, ada cuan di situ. Kalau ini Nabi tidak minta Umar beli, tapi Nabi kasih hadiah. Beda. Kalau tadi Umar datang kepada Nabi menawarkan ini supaya bisa dipakai kalau ketemu dari rombongan negara lain kan begitu, supaya gagah agar Nabi beli. Kalau ini enggak, Nabi kasih pakai ya, gratis ya. Tapi Umar tidak mau. Kata Rasulullah, aku memberikan ini bukan untuk kamu pakai wahai Umar, karena enggak boleh. Terus untuk apa? Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha. Sungguh aku memberikan ini kepadamu supaya kamu juga bisa jual kepada orang kafir. Cuma kamu bisa jual atau kamu bisa beri kepada saudaramu. Apa yang dilakukan Umar? Fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikin. Umar pun memilih untuk tidak menjualnya, tapi Umar memilih untuk apa? Menghadiahkannya kepada kerabat yang ada hubungan rahim. Memberi hadiah
untuk silaturahim tujuannya. Kepada siapa? Ada kerabat Umar seibu dengannya tapi masih musyrik. Dia punya kakak atau adik laki-laki seibu dengan Umar masih musyrik, diberikan hadiah kepada orang tersebut. Ini pelajarannya. Sekeras-kerasnya Umar, lihat, dia punya saudara musyrik, nggak langsung Umar panggil bantai, nggak ada. Sekeras-kerasnya Umar tidak perlu seperti itu. Enggak. Umar itu punya saudara musyrik, tapi nggak langsung beliau bunuh. Bunuh itu betul-betul ketika perang terjadi, baru betul-betul perang ya. Umar nggak ada. Punya saudara musyrik, justru malah dikasih apa? Hadiah. Sutra tadi diberikan kepada saudara muslim dalam bentuk hadiah supaya apa? Punya pahala menyambung hubungan silaturahim, dan itu boleh selama kita tidak ikut-ikutan mendukung terhadap keyakinan agama kafir. Sebatas memberikan hadiah menyambung hubungan, fair saja. Islam membolehkan. Ini yang namanya toleransi, tapi tidak kebablasan. Ya, toleransi pada porsi yang dibolehkan. Sekedar menyambung silaturahim, memberikan hadiah, tidak perayaan kufurnya, memberikan selamat, tidak sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, Allah Taala bersoal, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk salat Isya. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.